Renungan Tetes Embun. Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom Sobat Katolikana, jumpa kembali dalam Renungan Tetes Embun, Rabu 20 Juli 2022. Tanah yang baik. Kutipan dari Injil Matius, bab 13, ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Sobat Katolikana yang terkasih, bagi kita yang biasa bercocok tanam, tentu akan tahu dengan baik bagaimana seharusnya menanam tanaman buah, mulai dari awal hingga akhirnya dapat bertumbuh lalu berbuah dengan baik. Yang pasti, keberadaan tanah akan sangat penting perannya. Tanah yang subur sangat dibutuhkan sebagai media pertumbuhan suatu tanaman sejak awal mula. Tanah yang subur juga akan memberikan nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan tanaman. Itulah sebabnya, sebaik apapun kualitas biji tanaman yang disemai, namun tanpa memiliki media tanah yang baik pula, tidak akan pernah membuat tanaman tumbuh baik dan menghasilkan buah yang baik pula. Bisa-bisa tanaman tersebut tidak tumbuh, bahkan akhirnya mati. Gambaran yang Yesus berikan melalui perumpamaan sang penabur yang menabur benih memberikan kepada kita pemahaman bahwa benih yang jatuh di berbagai tempat akan mengalami pertumbuhan yang berbeda-beda. Jika jatuh di pinggir jalan, maka burung-burung akan datang dan memakannya. Jika jatuh di tanah yang berbatu-batu, dengan tanah yang tipis, ia akan segera tumbuh namun akan cepat mati. Jika jatuh di tanah bersemak duri, akan tumbuh, tapi akan terhimpit oleh semak berduri dan akhirnya mati. Tetapi, jika jatuh di tanah yang baik, ia akan tumbuh dan berbuah hingga 100, 60, atau 30 kali lipat. Tempat jatuhnya benih sangat berpengaruh pada pertumbuhan selanjutnya. Benih adalah simbol dari sabda Tuhan yang ditaburkan oleh sang penabur, yakni Allah sendiri. Tempat di mana benih tersebut jatuh adalah gambaran kita manusia yang menerima sabda Tuhan tersebut. Sabda memang penting, namun setiap pribadi yang menerima sabda tersebut jauh lebih penting. Artinya, penting bagi kita untuk memposisikan hati kita ketika menerima sabda Tuhan di dalam hidup kita. Jika kita ingin agar sabda Tuhan itu bertumbuh serta berbuah berlipat ganda, maka kita harus sungguh-sungguh menyiapkan hati kita dengan baik. Kita harus terus memupuk tanah hati kita
dengan tindakan-tindakan konkret yang akan membuatnya senantiasa subur. Berdoa, merenungkan sabda Tuhan, berbuat kasih kepada sesama, serta lain sebagainya. Sabda Tuhan hari ini bukan pertama kalinya kita dengar. Mari kita camkan kata-kata Yesus. Siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, semoga kami tiada henti-hentinya mengolah tanah hati kami, agar menjadi subur dan layak menjadi media pertumbuhan sabda-Mu, sehingga kami pun menghasilkan buah yang melimpah di dalam hidup kami, yang dapat dirasakan kebaikannya oleh sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.